Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kepada Bapak dan Ibu calon pengusul program bantuan dana IPD dan IMD tahun 2020. Saya Gatot F. Hertono. Pada kesempatan ini ingin mencoba memberikan beberapa sebetulnya bukan panduan, tetapi lebih ke arah poin-poin apa saja yang mungkin nanti Bapak dan Ibu perlukan di dalam melakukan penjaminan mutu untuk mata kuliah atau untuk modul yang Bapak dan Ibu kembangkan dalam rangka program IPD dan IMD tahun 2020 ini. Jadi Bapak dan Ibu mungkin juga sudah melihat di panduan dari program bantuan dana IPD dan IMD bahwa khususnya yang IPD ini Bapak dan Ibu diharapkan nanti bisa menyelenggarakan atau merancang suatu inovasi pembelajaran digital. Jadi di sini sesuai dengan yang tertulis di dalam panduan, keluarannya adalah Bapak dan Ibu menyelenggarakan suatu mata kuliah daring yang diselenggarakan secara program credit earning atau perolehan kredit, di mana di sini program IPD ini memang ditujukan paling tidak nanti bisa menunjang pelaksanaan yang namanya Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka yang nanti Bapak dan Ibu akan banyak lakukan di kemudian hari, terutama di dalam pelaksanaan Kampus Merdeka ini. Nah, sesuai dengan panduan bahwa yang namanya mata kuliah daring ini karena tadi harus diselenggarakan secara penuh satu semester, ini nantinya juga mahasiswa harus mengikuti satu proses pembelajaran yang mungkin sebagian besar dilaksanakan secara daring atau secara online, dan mereka yang lulus dari mata kuliah tersebut akan memperoleh sertifikat. Nah, ini yang berbeda dengan yang inovasi modul digital, di mana inovasi modul digital ini tidak ada ujian dan tidak ada pula sertifikat atau transkrip yang diberikan kepada mereka yang mengakses IMD ini. Nah, terkait dengan yang IPD, terutama yang IPD, ini mungkin karena merupakan penyelenggaraan satu mata kuliah penuh selama satu semester, maka mungkin beberapa hal perlu Bapak dan Ibu perhatikan untuk menjamin mutu dari mata kuliah yang Bapak Ibu usulkan. Jadi kalau kita lihat dari pembelajaran daring sendiri, saya rasa mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu, sama halnya juga dengan pembelajaran tatap muka, bahwa proses pembelajaran itu dimulai dari registrasi hingga nanti mahasiswa akan mengikuti proses pembelajarannya, kemudian mengikuti asesmen dan evaluasinya, dan juga nanti akan memperoleh atau mendapatkan tanda kelulusan. Kalau ini dalam mata kuliah, maka biasanya diberikan dalam bentuk sertifikat atau dalam bentuk transkrip nilai. Nah, berbeda dengan proses pembelajaran yang ada di dalam tatap muka, untuk yang pembelajaran daring ini, Bapak dan Ibu, mungkin bedanya adalah hampir bisa dikatakan semua objek pembelajarannya ini harusnya tersedia dalam bentuk digital atau paling tidak bisa diakses secara online atau secara daring. Begitu pula interaksinya, apakah itu interaksi dengan Bapak dan Ibu sebagai dosen, atau nanti interaksi mahasiswa dengan tutor, atau bahkan diskusi atau interaksi sesama mahasiswa sendiri, ini harusnya bisa difasilitasi dengan suatu interaksi daring. Nah, terkait dengan hal ini, jadi mulai dengan terutama pada aspek proses pembelajaran, maka penjaminan mutu ini perlu Bapak Ibu perhatikan agar bagaimanapun juga jangan sampai nanti mahasiswa ini yang mengikuti mata kuliah Bapak dan Ibu ini memperoleh suatu proses pembelajaran yang tidak sesuai dengan mutu, atau istilahnya mutunya dipertanyakan oleh peserta. Nah, oleh sebab itu Bapak dan Ibu mungkin melalui video singkat ini saya akan memberikan beberapa tips sebetulnya, atau beberapa
points yang mungkin Bapak dan Ibu perlukan di dalam merancang dan nanti juga mengimplementasikan mata kuliah daring ini, terutama untuk program yang IPD atau Inovasi Pembelajaran Digital. Kalau kita bicara tentang penjaminan mutu pembelajaran daring, mungkin kita tahu bahwa hampir sama dengan pembelajaran yang tatap muka, bahwa komponen dari suatu mata kuliah biasanya dimulai dengan rancangan pembelajarannya, kemudian Bapak dan Ibu juga nanti akan merancang materinya atau konten pembelajarannya, dan kemudian juga interaksi apa saja yang harus dilakukan oleh mahasiswa, dan nantinya Bapak dan Ibu juga merancang bagaimana mengukur capaian pembelajaran mereka melalui asesmen maupun melalui evaluasi hasil pembelajaran. Nah, bedanya dengan yang mata kuliah daring, maka keempat komponen yang ada di tatap muka ini ditambah lagi dengan istilahnya dilakukan atau diselenggarakan berbasis teknologi. Artinya di sini biasanya teknologinya adalah teknologi online atau daring. Jadi di sini baik itu nanti rancangan pembelajarannya juga harus akomodir proses pembelajaran yang berbasis teknologi atau dilakukan secara daring, dan juga nanti interaksinya pun juga harus dirancang interaksi-interaksi yang bisa dilakukan secara daring, termasuk juga materi dan asesmennya ini pun juga harus dirancang untuk bisa diakses secara daring oleh mahasiswa. Jadi ini nanti Bapak dan Ibu, 5 komponen ini yang sebetulnya diharapkan dari Belmawa bahwa Bapak dan Ibu bisa menghasilkan satu inovasi, apakah pada salah satu komponen ini atau semua komponen, ini tergantung dari Bapak dan Ibu. Jadi di sini aspek inovasinya bisa muncul di antara atau beberapa komponen mata kuliah daring di sini. Jadi apakah Bapak dan Ibu memiliki satu inovasi dari strategi interaksinya, atau nanti strategi pengembangan konten atau materinya. Nah, ini Bapak dan Ibu yang perlu tuangkan di dalam proposal dari bantuan dana IPD ini. Oke, kalau kita lihat satu persatu, sekarang kira-kira bagaimana untuk menjamin mutu dari setiap komponen di sini. Kalau kita mulai dengan rancangan pembelajaran, kita bisa lihat bahwa bisa dikatakan yang pertama adalah paling tidak Bapak dan Ibu pada saat merancang mata kuliahnya, Bapak dan Ibu harus menentukan dulu kira-kira capaian pembelajarannya atau learning outcomes-nya ini seperti apa. Dan ini yang kemudian diturunkan kepada kelengkapan dari unsur-unsur pembelajarannya. Jadi apakah untuk mencapai CP tadi atau learning outcomes tadi, Bapak dan Ibu perlu harus memberikan latihan atau kemudian contoh soal atau mungkin juga assessment atau quiz dan sebagainya, termasuk jenis interaksinya. Apakah perlu ada mereka diskusi kelompok dan sebagainya. Nah, ini disesuaikan dengan learning outcomes-nya. Yang berikutnya adalah Bapak dan Ibu juga perlu harus menentukan kejelasan antara kompetensi dan subkompetensi yang ada di dalam mata kuliah Bapak dan Ibu. Dan berikutnya juga Bapak dan Ibu juga perlu merancang dengan cukup jelas hubungan antara kompetensi yang ingin dicapai dengan materi yang Bapak dan Ibu sediakan dan juga bentuk evaluasinya. Jadi jangan sampai nanti Bapak dan Ibu mengharapkan kompetensi atau capaian pembelajarannya A, tapi kemudian materi yang disediakan maupun cara mengevaluasi atau melakukan asesmennya tidak terkait dengan capaian A tadi. Jadi oleh sebab itu di sini Bapak dan Ibu yang lebih menguasai mata kuliah yang akan diusulkan ini, maka tadi harus bisa mensinkronkan antara materi dan juga jenis evaluasinya dengan kompetensi atau capaian pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, mungkin untuk memperkaya atau istilahnya menambah
pengayaan kepada mahasiswa dalam memahami suatu capaian pembelajaran atau juga dalam memahami suatu topik yang sedang dibahas, mungkin Bapak dan Ibu juga bisa menyediakan contoh-contoh dan ilustrasi serta mungkin tautan-tautan ke berbagai sumber belajar yang lain yang bisa digunakan oleh mahasiswa untuk lebih memahami topik yang sedang dibahas. Jadi di sini makin beragam materi pengayaannya, saya rasa mungkin akan lebih mendorong mahasiswa untuk lebih memahami mata kuliah yang Bapak dan Ibu ampu. Nah, yang berikutnya juga terkait dengan aktivitas pembelajaran. Jadi di sini Bapak dan Ibu dalam merancang pembelajarannya, Bapak dan Ibu juga sudah harus menentukan kira-kira dalam satu semester mahasiswa harus melakukan aktivitas apa saja. Apakah mereka harus melakukan praktek, ataukah mereka harus mengikuti kuis, atau mereka juga harus mengerjakan tugas-tugas dan melakukan diskusi bersama kelompoknya di dalam forum diskusi online dan sebagainya. Nah, ini aktivitas pembelajaran ini yang juga harus Bapak dan Ibu masukkan di dalam rancangan pembelajarannya. Nah, terutama untuk aktivitas pembelajarannya ini, kemudian agar bisa diikuti atau istilahnya bisa diketahui oleh mahasiswa, maka biasanya dituangkan juga di dalam yang kita sebut dengan peta program. Jadi pada saat tahap rancangan pembelajaran ini, Bapak dan Ibu pun harus melengkapinya dengan peta program. Jadi untuk satu topik bahasan, kira-kira apa saja aktivitas pembelajarannya, materinya yang harus diakses itu dalam bentuk apa, misalkan apakah tersedia PowerPoint-nya atau handout-nya, atau mereka harus melihat atau mengakses suatu tautan tertentu. Nah, ini semua disusun dalam suatu yang kita sebut sebagai peta program. Oke, ini mengenai rancangan pembelajaran. Nah, sedangkan sekarang kalau terkait dengan materi atau konten pembelajarannya sendiri, kita juga perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah terkait dengan kebenaran dari substansi materi. Jadi Bapak dan Ibu sebagai pakar di bidangnya masing-masing, harusnya sudah tahu bahwa mata kuliah yang Bapak dan Ibu usulkan ini kira-kira memerlukan substansi materi yang seperti apa. Dan kemudian nanti apakah materi-materi yang Bapak Ibu gunakan tadi sudah cukup untuk mencakup semua kompetensi yang diharapkan untuk mencapai capaian pembelajaran. Nah, jadi artinya jangan sampai misalkan Bapak dan Ibu mengharapkan learning outcomes tertentu, tetapi kemudian materi atau konten yang disediakan tidak menunjang mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajaran yang Bapak dan Ibu tentukan. Jadi ini harus ada sinkron juga, seperti yang tadi saya sampaikan. Dan kemudian kedalamannya, nah ini juga sama, artinya mungkin kalau Bapak dan Ibu level kompetensinya ini mau sampai misalkan C3, ya ini kira-kira materi yang disediakan juga yang menunjang atau bisa gunakan oleh mahasiswa untuk mencapai kompetensi C3, misalkan seperti itu. Nah, yang berikutnya lagi kemutahiran. Jadi kalau memang terutama kalau perkembangan teknologi yang biasa atau perkembangan ilmu yang biasa berkembangnya sangat cepat, maka sebaiknya memang menggunakan materi-materi atau konten-konten yang mutakhir, sehingga mahasiswa itu dapat mengikuti perkembangan dari ilmu pengetahuan maupun teknologi yang dibahas di dalam mata kuliah dari Bapak dan Ibu. Jadi terutama mungkin kalau yang seperti matematik, mungkin banyak konten-konten yang belum banyak berubah sekarang, tetapi artinya metodenya ini saya rasa juga sudah berkembang. Jadi sehingga di sini Bapak dan Ibu bisa menambahkan. Nah, jadi tadi terkait dengan inovasinya, Bapak dan Ibu juga mungkin bisa memasukkan unsur inovasinya di dalam sisi kemutahiran dari materi atau konten ini.
Nah, kemudian kelengkapan sumber. Nah, ini juga seperti tadi sudah saya sampaikan, makin banyak mahasiswa diberi akses ke berbagai sumber yang menunjang mereka memahami topik atau materi yang Bapak dan Ibu berikan, ini akan lebih baik. Oke, ini terkait dengan materi atau kontennya. Sedangkan untuk interaksinya sendiri, mungkin kita perlu memperhatikan beberapa strategi ini. Jadi yang pertama, jelas di dalam berinteraksi harus jelas dulu informasi dan juga pesan yang ingin disampaikan di dalam interaksi tadi. Kemudian yang kedua, strategi pembelajarannya. Apakah mereka harus berinteraksi dalam satu kelompok atau mereka harus berinteraksi secara individu. Nah, ini Bapak dan Ibu yang mengetahui yang perlu dirancang di dalam rancangan pembelajarannya. Dan kemudian interaktivitasnya. Jadi paling tidak semua aktivitas ini mendukung student-centered learning karena bisa kita ketahui bahwa suatu pembelajaran daring atau online learning maupun PJJ ini sangat menuntut student-centered learning activities. Jadi artinya kemandirian mahasiswa ini sangat dituntut tinggi. Oleh sebab itu nanti desain dari interactivity-nya Bapak dan Ibu harus memilih kira-kira aktivitas-aktivitas apa yang mendorong mereka untuk belajar secara mandiri. Dan metode delivery-nya atau cara penyampaiannya pun juga Bapak dan Ibu perlu perhatikan. Jadi apakah Bapak dan Ibu ingin menyampaikannya ini kombinasi antara sinkron dan asinkron, tapi bisa juga hanya sinkron saja, tetapi Bapak dan Ibu perlu lihat apakah memang iya, karena mungkin pengalaman di dalam penerapan pembelajaran sekarang ini, terutama di dalam masa PSBB, di mana kita harus bekerja dari rumah atau mengajar dari rumah, maka kita mungkin sudah banyak mendapat masukan dari mahasiswa bahwa keluhannya terutama adalah kalau mereka diminta untuk mengikuti secara sinkron melalui video call atau video conference, ini kadang-kadang mereka kesulitan dari sisi pulsa yang mahal dan juga mungkin kadang-kadang akses jaringan atau internetnya itu tidak memadai di lokasi mereka. Nah, ini juga menjadi pertimbangan Bapak dan Ibu pada saat merancang strategi atau metode interaksinya. Jadi kira-kira bagian-bagian mana yang mungkin perlu dilakukan secara sinkron menggunakan video conference atau video call atau webinar, dan bagian mana yang bisa dilakukan secara asinkron. Karena Bapak dan Ibu perlu pahami bahwa yang namanya mata kuliah daring, apalagi PJJ atau pendidikan jarak jauh, itu mahasiswanya tidak berada di lokasi yang sama dengan kita sebagai dosen. Nah, oleh sebab itu perlu dirancang kira-kira bagaimana interaksi dengan mahasiswanya. Oke, yang berikutnya netiquette. Nah, ini juga jangan lupa. Jadi mungkin kalau Bapak dan Ibu sering melihat, kadang-kadang kalau di dalam percakapan seperti di dalam sosial media, kadang-kadang mahasiswa menggunakan bahasa sehari-hari mereka yang kadang-kadang mungkin bukan bahasa Indonesia yang baku. Nah, oleh sebab itu juga netiquette ini termasuk di dalam penggunaan bahasa dan kemudian juga misalkan masalah haki dan sebagainya. Jadi di sini Bapak dan Ibu di dalam berinteraksi ini perlu juga memperhatikan netiquette, baik itu netiquette dalam Bapak dan Ibu menyampaikan materi atau juga netiquette di dalam mahasiswa berdiskusi. Dan yang terakhir adalah Bapak dan Ibu perlu memikirkan atau istilahnya memasukkan aspek komunikasi yang efektif. Jadi artinya kalau Bapak dan Ibu membuka satu forum diskusi, nah Bapak dan Ibu harus merancang kira-kira bagaimana supaya diskusinya ini berjalan cukup efektif. Nah, ini kira-kira terkait dengan beberapa poin atau hal yang perlu diperhatikan dalam menjamin mutu interaksi. Ya, komponen berikutnya yang terkait dengan yang perlu kita perhatikan di dalam menjamin mutu adalah dari sisi
bagaimana Bapak dan Ibu melakukan asesmen atau evaluasi hasil pembelajarannya. Nah, seperti kita ketahui, Bapak dan Ibu nanti bisa melihat kira-kira dalam melakukan evaluasi atau asesmen ini, Bapak dan Ibu perlu memilah kira-kira jenis dan ragam asesmen yang sesuai yang mana. Termasuk juga tadi menyesuaikan dengan capaian pembelajarannya atau learning outcomes-nya. Terus kemudian juga Bapak dan Ibu perlu memperhatikan juga terkait dengan karakteristik mata kuliah Bapak Ibu yang mata kuliah yang Bapak dan Ibu miliki, dan kemudian juga jumlah mahasiswanya. Nah, ini semua akan sangat menentukan jenis dan ragam asesmen yang bisa dilakukan. Dan kemudian juga jangan lupa mungkin perlu menambahkan dengan self-assessment oleh mahasiswa dan juga umpan balik atau feedback dari mahasiswa ini. Dan kemudian juga kalau misalkan Bapak dan Ibu memberikan latihan dan sebagainya, ya harusnya umpan balik terhadap hasil yang mereka lakukan ini juga perlu dicantumkan di dalam rancangan pembelajaran Bapak dan Ibu. Nah, kemudian nanti juga terkait dengan masalah penilaian atau grading-nya. Nah, ini juga perlu diperhatikan, terutama Bapak dan Ibu, karena nanti Bapak dan Ibu akan menyelenggarakan IPD yang memang berupa suatu program perolehan kredit atau credit earning, ini masalah grading ini juga perlu diperhatikan. Karena bisa saja di perguruan tinggi Bapak dan Ibu, sistem grading-nya menggunakan sistem plus atau minus, jadi misalkan A minus, terus kemudian B plus, dan sebagainya. Tetapi di perguruan tinggi asal dari mahasiswa, mereka tidak mengenal plus minus seperti itu. Nah, oleh sebab itu, perlu nanti kiranya didiskusikan dengan pihak mitra, perguruan tinggi mitra, kira-kira bagaimana nanti Bapak dan Ibu bisa memberikan transkrip nilainya dan sistem grading yang akan digunakan. Nah, ini juga perlu diperhatikan oleh Bapak dan Ibu di dalam melakukan asesmen dan evaluasinya ini. Dan kemudian terkait dengan teknologi pembelajaran, saya rasa Bapak dan Ibu ini justru juga banyak faktor inovasi yang bisa Bapak dan Ibu kembangkan, tergantung dari tadi mata kuliah, kan kemudian juga tergantung dari karakteristik mata kuliahnya, karakteristik mahasiswanya, dan sebagainya. Nah, ini antara lain biasanya perlu diperhatikan di dalam aspek teknologi pembelajaran. Yang pertama adalah terkait dengan ragam media pembelajarannya. Jadi, apakah media pembelajaran ini bisa efektif digunakan oleh mahasiswa, artinya mudah diakses, dan kemudian juga tidak menyulitkan mahasiswa di dalam penggunaan teknologinya, dan kemudian juga memasukkan berbagai ragam multimedia. Jadi Bapak dan Ibu mungkin di dalam merancang mata kuliahnya bisa saja di dalam LMS itu tidak hanya mencantumkan atau menyediakan semuanya dalam bentuk PowerPoint misalkan, atau dalam sebuah file text file, tetapi juga mengkombinasikan dengan video, dengan animasi, bahkan juga dengan simulasi. Nah, jadi di sini ragam dari media pembelajaran ini sangat menentukan. Artinya, kalau umpamanya Bapak dan Ibu hanya menggunakan satu jenis media saja, ini biasanya akan membosankan bagi si mahasiswa, sehingga mereka tidak tertarik untuk melanjutkan mempelajari mata kuliah yang Bapak dan Ibu berikan. Dan biasanya juga untuk memperkaya tadi sumber-sumber belajar yang tersedia di internet atau di sumber-sumber yang lain, seperti e-book atau e-journal, atau bahkan mungkin tautan ke webpage yang lain atau tautan ke halaman yang lain, ini sangat membantu mahasiswa di dalam memahami materi yang diberikan oleh Bapak dan Ibu. Dan kemudian juga kalau umpamanya ini Bapak dan Ibu perlu aktivitas yang terkait dengan praktek atau praktikum, biasanya memberikan media dalam bentuk simulasi ini akan lebih memudahkan mahasiswa untuk mengetahui atau mengimplementasikan bagaimana mereka mengoperasikan atau menjalankan atau mempraktekkan
suatu kegiatan atau suatu alat. Nah, jadi biasanya simulasi ini akan lebih menyenangkan bagi mahasiswa dibanding harus mereka baca semacam manual ya. Nah, ini mungkin juga perlu Bapak dan Ibu pertimbangkan terkait dengan mata kuliah yang Bapak dan Ibu ampu. Nah, pemanfaatan teknologi ini juga perlu Bapak dan Ibu juga perhatikan. Jadi artinya kira-kira kalau mahasiswa nanti akan mengikuti mata kuliah Bapak dan Ibu, paling tidak mereka harus memiliki atau syaratnya dari sisi teknologi apa yang harus tersedia. Jadi apakah mereka harus memiliki akses internet, atau apakah mereka juga harus memiliki fasilitas misalkan untuk video call, atau misal harus berlangganan atau istilahnya install suatu aplikasi tertentu dan sebagainya. Nah, ini Bapak dan Ibu perlu pertimbangkan juga dan perlu dimasukkan di dalam petunjuk bagi peserta. Jadi artinya semua mahasiswa ini diberi informasi apa saja yang mereka harus persiapkan. Jadi cara belajarnya dan sebagainya ini perlu diinformasikan kepada mahasiswa. Dan juga Bapak dan Ibu diusahakan bisa memilah teknologi apa yang mudah diakses dan juga tidak terlalu memberatkan bagi mahasiswa. Dan yang kemudian juga usahakan kalau hanya Bapak dan Ibu menggunakan satu aplikasi atau satu learning management system, ini biasanya juga diusahakan menggunakan aplikasi-aplikasi yang memiliki navigasi yang memudahkan mahasiswa mengakses setiap menu atau setiap fitur yang ada di dalam aplikasi tersebut. Jadi paling tidak mereka pada saat mau mengikuti proses pembelajaran ini tidak harus cari-cari lagi atau bahkan mereka akan kesulitan untuk mengakses suatu menu atau suatu fitur di dalam aplikasi tersebut. Terus kemudian juga ya tadi ini mungkin implikasinya kalau bisa aplikasi tersebut user friendly, termasuk juga LMS itu harusnya juga user friendly. Kemudian keragaman sinkronus dan asinkronus ini sangat dituntut, jadi supaya tidak monoton. Nah, jadi disesuaikan dengan karakteristik mata kuliahnya, kapan perlu ada interaksi sinkron dan kapan yang asinkron. Dan kemudian juga penggunaan multimedia ini diusahakan dimasukkan ilustrasi-ilustrasi sehingga mahasiswa itu tidak hanya memperoleh informasinya itu dalam bentuk teks yang mungkin cukup panjang dan juga membosankan. Sehingga kalau biasanya dengan ilustrasi itu biasanya kita kenal kan bahwa suatu gambar itu bisa bermakna 1000 kata misalkan. Jadi di sini akan lebih menarik bagi si mahasiswa untuk mendalami atau memahami suatu topik dengan yang disertai dengan adanya ilustrasi. Nah, yang terakhir juga Bapak dan Ibu harus juga perhatikan di sini kalau Bapak dan Ibu menggunakan sumber-sumber dari sumber belajar dari sumber yang lain. Nah, ini usahakan untuk tetap memperhatikan masalah hak ciptanya atau masalah hakinya. Jadi kalau Bapak dan Ibu merefer ke satu tautan atau ke suatu sumber belajar, ya ini mungkin perlu dicantumkan sumbernya dari mana. Nah, ini terkait dengan beberapa komponen yang perlu diperhatikan atau beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam penjaminan mutu dalam hal pemanfaatan teknologi. Dan kemudian karena ini dilakukan biasanya Bapak dan Ibu ini menggunakan suatu learning management system, maka biasanya interface-nya ini diusahakan semenarik mungkin tampilan atau desain tampilannya atau interface-nya ini semenarik mungkin sehingga mahasiswa itu betah ya untuk membuka LMS-nya, dan kemudian juga kita menyusunnya atau merancang tahapan-tahapan atau pembabakan di dalam LMS ini juga sesuai dengan karakteristik dari mata kuliah dan sesuai dengan capaian pembelajarannya juga. Dan kemudian juga yang perlu diingat adalah tahapan-tahapan atau materi yang
sediakan di dalam LMS tadi, ini bisa mendorong atau istilahnya memfasilitasi mahasiswa untuk memahami pemahaman yang diberikan untuk suatu topik. Nah, mungkin di sini beberapa prinsip rancangan ini mungkin Bapak dan Ibu bisa gunakan, antara lain juga memperhatikan dari masalah kesatuannya. Jadi jangan sampai terpencar-pencar. Jadi misalkan pada pembabakan pertama Bapak dan Ibu membahas introduction-nya, tapi terus kemudian di babak kedua Bapak dan Ibu membahas hal yang lain yang tidak terkait dengan mata kuliah tersebut. Jadi di sini harus ada satu kesatuan, kemudian ada kesinambungannya, keseimbangannya, dan ada perbandingan, dan juga ada yang menjadi fokus atau penonjolan di sini. Jadi istilahnya mana yang mau memiliki priority lebih tinggi di dalam bagi mahasiswa untuk memahami mata kuliah Bapak dan Ibu. Jadi bagian-bagian mana yang perlu menjadi fokus lebih bagi si mahasiswanya. Oke, saya rasa mungkin itu saja terkait dengan poin-poin penjaminan mutu yang memang sangat singkat, tapi paling tidak Bapak dan Ibu bisa mencoba mengikuti beberapa poin tadi di dalam Bapak dan Ibu merancang mata kuliah yang akan diselenggarakan di dalam IPD, terutama yang IPD, dan untuk yang IMD saya rasa juga sama, tapi mungkin di sini aspek interaksi dan juga aspek evaluasi dan asesmennya mungkin tidak seperti yang ada di dalam IPD, karena yang di dalam IMD sebetulnya Bapak dan Ibu cukup menyediakan materi atau modul yang bisa digunakan oleh siapa saja di dalam mempelajari topik yang Bapak dan Ibu usulkan. Oke, saya rasa mungkin itu nanti pada saat webinar, mungkin kalau masih ada hal-hal yang belum ketahui atau masih ingin ditanyakan, kita bisa berdiskusi pada saat sesi webinar. Terima kasih, sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.